Baiklah, perkenalkan, nama saya Putra Ruminia Pratama dari kelas Perencanaan Sosial Indralaya. Di video ini saya akan menjelaskan tentang community development. Langsung saja, community development merupakan cikal bakal munculnya CSR. Community development dengan berbagai istilah banyak dikenal dengan Community Empowerment Developing Program, Community Based Resource Management, Community Based Development Management. Community development dengan programnya yang didedikasikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, masalah pekerjaan, peningkatan pendidikan, kesehatan masyarakat, penguatan kelembagaan lokal, serta tersedianya basic infrastruktur yang memadai. Pada tahun 1990-an, muncul istilah Corporate Social Responsibility atau CSR. Pikiran yang melandasi CSR yang sering dianggap inti dari etika bisnis adalah bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomi dan legal, yang artinya kepada pemegang saham atau shareholder, tetapi juga kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan atau stakeholder, yang jangkauannya melebihi kewajiban-kewajiban di atas. Tanggung jawab sosial dari perusahaan terjadi antara sebuah perusahaan dengan semua stakeholder, termasuk di dalamnya pelanggan atau customer, pegawai, komunitas, pemilik atau investor, pemerintah, supplier, bahkan juga kompetitor. Perkembangan CSR secara konseptual baru dikemas sejak tahun 1980-an, yang dipicu setidaknya oleh 5 hal berikut. 1. Maraknya fenomena takeover antar korporasi yang kerap dipicu oleh keterampilan rekayasa finansial. 2. Runtuhnya tembok Berlin yang merupakan simbol tumbangnya paham komunis dan semakin kokohnya imperium kapitalisme secara global. 3. Meluasnya operasi perusahaan multinasional di negara-negara berkembang sehingga dituntut supaya memperhatikan HAM, kondisi sosial, dan perlakuan adil terhadap buruh. 4. Globalisasi dan menciutnya peran sektor publik atau pemerintah hampir di seluruh dunia telah menyebabkan tumbuhnya LSM, termasuk asosiasi profesi yang memusatkan perhatian mulai dari isu kemiskinan sampai kepada kekhawatiran punahnya berbagai spesies baik hewan maupun tumbuhan, sehingga ekosistem semakin labil. Yang kelima, adanya kesadaran dari perusahaan akan arti penting merek dan reputasi perusahaan dengan membawa perusahaan menuju bisnis berkelanjutan. Di Indonesia, wacana mengenai CSR mulai mengemuka pada tahun 2001. Namun sebelum wacana ini mengemuka, telah banyak perusahaan yang menjalankan CSR dan sangat sedikit yang mengungkapkannya dalam sebuah laporan. Hal ini terjadi mungkin karena kita belum mempunyai sarana pendukung seperti standar pelaporan, tenaga terampil, baik penyusun pelaporan maupun auditornya. Di samping itu, sektor pasar modal Indonesia juga kurang mendukung dengan belum adanya penerapan indeks yang memasukkan kategori saham-saham perusahaan yang telah mempraktikkan CSR. Sebagai contoh, New York Stock Exchange memiliki Dow Jones Sustainability Index atau DJSI bagi saham-saham perusahaan yang dikategorikan memiliki nilai corporate sustainability, dengan salah satu kriterianya adalah praktik CSR. Begitu pula London Stock Exchange yang memiliki Socially Responsible Investment atau SRI Index, dan Financial Times Stock Exchange atau VTSI yang memiliki VTSI for Good sejak 2001. CSR di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Pasal 74 ayat 1 undang-undang tersebut nyatakan bahwa perseroan hanya yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Para pengusaha berargumen bahwa CSR tidak boleh dipaksakan karena bersifat sukarela dan menjadi bagian dari strategi perusahaan. Pemerintah mewajibkan perseroan menyisihkan dana CSR. Hal ini merugikan kepentingan pemegang saham karena akan meningkatkan biaya dan menurunkan laba perseroan. Penurunan laba berdampak pada jumlah dividen yang diterima dalam saham dan nilai ekuitas perusahaan. Terima kasih.